Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa telah berhati-hati namun tetap saja terjatuh dalam kesalahan yang sama? Lidah telah berzikir namun jiwa tetap gelisah. Doa telah terucap namun bisikan gelap masih saja datang. Lalu engkau bertanya dalam diam, mengapa setan masih bisa masuk? Ketahuilah, setan tidak selalu datang dengan suara yang keras atau rupa yang menakutkan. Ia menunggu saat engkau lengah. Ia menyelinap lewat celah-celah kecil, lewat syahwat yang dibiarkan tanpa kendali, amarah yang tidak segera diredam, iri yang tersimpan rapi, dan cinta dunia yang perlahan-lahan menenggelamkan cahaya hati. Terkadang kita merasa cukup hanya dengan berkata, "Aku berlindung kepada Allah," namun lupa bahwa pintu-pintu hati masih terbuka lebar. Kita duduk bersama kelalaian, berbagi tawa dengan dunia yang melalaikan, dan tidak sadar bahwa pakaian takwa telah tercuri sedikit demi sedikit. Jika engkau ingin tahu dari mana setan masuk dan bagaimana cara menutup pintu-pintu itu satu persatu, maka mari kita telusuri bersama. Karena membiarkan celah terbuka berarti mengundang kehancuran secara perlahan, sementara menutupnya adalah tanda kesungguhan seorang hamba yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setan memiliki banyak jalan dan tidak semuanya tampak jelas di mata kita. Ia tidak selalu datang menggoda dengan dosa besar. Justru yang paling berbahaya adalah ketika ia masuk melalui perkara-perkara yang terlihat remeh, yang kita anggap wajar, bahkan terkadang kita nikmati. Syahwat yang tak terkendali misalnya, seringkali dibungkus dengan dalih cinta. Amarah yang meledak kita sebut sebagai keberanian. Iri hati tersembunyi di balik keinginan untuk menjadi lebih baik. Ketamakan berpakaian sebagai ambisi. Cinta dunia berdiri seolah bagian dari cita-cita. Begitulah setan bekerja, membolak-balikan makna, membungkus racun dalam gula. Saudaraku, jika engkau merasa berat untuk bangun malam, berat untuk bersedekah, mudah tersinggung, mudah tergoda, sulit bersyukur, dan selalu merasa kekurangan, maka waspadalah. Bisa jadi itu bukan sekadar sifat manusiawimu. Bisa jadi ada celah yang telah lama dibiarkan terbuka. Ketika perut terlalu kenyang, mata hati tertutup. Ketika lidah terlalu banyak bicara, telinga ruhani menjadi tuli. Ketika engkau terlalu cinta pada apa yang dimiliki orang lain, hatimu tak lagi lapang menerima takdir Allah. Setiap dari sifat ini bukan hanya penyakit, tapi juga jalan masuk bagi setan. Maka, siapa yang ingin menjaga dirinya dari tipu daya ini tidak cukup hanya mengandalkan doa dan bacaan semata. Ia harus menutup pintu-pintu itu dengan amal nyata. Harus menahan syahwat, menundukkan amarah, mengekang lidah, mengosongkan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia, dan mengisi ruang-ruang yang kosong itu dengan zikir yang hidup, ilmu yang membimbing, serta pergaulan yang menyejukkan iman. Namun jika pakaian takwamu telah tercuri, jangan putus asa. Kejar kembali, naiki perahu tobat, hadapi pencuri itu dengan tekad untuk berubah, bukan hanya keluhan kosong. Saudaraku yang dirahmati Allah, para arifin, orang-orang yang hatinya telah disinari oleh cahaya ma'rifat, memberi kita peringatan yang halus namun dalam, bahwa musuh yang paling lihai adalah yang tidak disangka sebagai musuh. Dan itulah setan. Ia menyelinap dalam niat baik, menjelma dalam cita-cita mulia, dan mengendap di balik amal yang tampaknya ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, setan itu tidak masuk ke hati manusia kecuali melalui syahwat dan kelalaian. Maka jagalah hatimu dengan zikir dan puasakan hawa nafsumu dengan mujahadah. Apa artinya? Artinya, zikir tanpa mujahadah adalah pagar yang rapuh.
Hanya mengandalkan bacaan tanpa melatih diri menahan keinginan adalah seperti menutup pintu tapi membiarkan jendela terbuka lebar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga pernah berpesan dalam hikmahnya, "Jangan engkau mengira setan hanya membisikkan keburukan yang jelas, justru ia akan menjeratmu melalui kebajikan yang belum tentu murni dari Allah." Renungkan betapa sering kita merasa benar dalam ucapan, namun ternyata di dalamnya terselip ujub. Kita merasa telah memberi, namun dalam hati tersembunyi rasa ingin dipuji. Kita merasa telah sabar, namun ternyata hanya menahan diri demi citra, bukan karena Allah. Dikisahkan, suatu hari seorang murid mendatangi gurunya, seorang wali yang dikenal bijaksana. Ia berkata dengan bangga, "Wahai guru, aku telah menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam sepekan, aku berpuasa hampir setiap hari, dan aku menjaga malam dengan tahajud yang panjang." Sang guru hanya tersenyum, lalu ia bertanya, "Apakah engkau merasakan hatimu semakin dekat dengan Allah atau justru semakin ingin dilihat oleh manusia?" Murid itu terdiam. Sang guru lalu melanjutkan, "Setan tidak menggoda orang awam dengan dosa besar karena mereka mudah jatuh. Tapi ia menggoda orang seperti engkau dengan ibadah, agar engkau mengira dirimu lebih baik dari yang lain. Jika engkau merasa lebih tinggi dari saudaramu, meski dia penuh dosa, maka setan telah mengalahkanmu dalam cara yang sangat halus." Contoh zaman ini. Di zaman ini, jebakan setan bahkan lebih halus. Seorang yang sibuk berdakwah di media sosial bisa jadi jatuh dalam ria karena lebih sibuk memikirkan engagement ketimbang pengaruh ruhani. Seorang dermawan bisa terjebak dalam kesombongan amal karena hatinya tak lagi mengingat bahwa yang memberi kekuatan adalah Allah, bukan dirinya. Bahkan kita yang sedang belajar dan berbicara tentang jalan menuju Allah bisa terperosok jika tidak disertai rasa takut yang benar dan harapan yang tulus. Saudaraku, ketika engkau merasa aman dari tipu daya setan, justru disitulah bahaya terbesar mengintai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Orang yang cerdas bukanlah yang banyak hafalan atau amal, tapi yang paling waspada terhadap dirinya sendiri dan selalu memeriksa niatnya dari pagi hingga malam. Maka, jangan biarkan hatimu tertidur meski mulutmu sedang berzikir. Jangan biarkan amalmu tumbuh tanpa akarnya terhubung pada rasa takut dan cinta kepada Allah. Perbaiki niatmu seperti engkau memperbaiki pakaian sebelum menghadiri jamuan raja. Dan jika engkau jatuh lagi, bangkitlah. Jika engkau tertipu lagi, belajarlah. Karena Allah tidak melihat berapa kali engkau jatuh, tapi sejauh apa engkau terus kembali kepadanya." Tanda-tanda orang yang selamat dari tipu daya setan. Para arifin, yaitu orang-orang yang telah diberi cahaya ma'rifat, memberi kita petunjuk yang amat berharga, bahwa ada tanda-tanda khusus pada hamba yang diberi perlindungan oleh Allah dari jebakan setan. Tanda-tanda ini bukan terletak pada banyaknya amal semata, melainkan pada kualitas hati dan keistiqomahan langgah. Berikut beberapa tandanya. Pertama, hatinya segera bergetar saat melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan mereka." Surat Al-A'raf ayat 201. Seorang yang dijaga oleh Allah bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi setiap kali ia terpeleset, hatinya segera menyesal dan kembali kepadanya. Ia tidak tenggelam dalam dosa dan tidak pula mencari pembenaran. Contoh, suatu hari Imam Malik pernah ditegur karena tidak segera mengoreksi seorang muridnya yang salah dalam menyebutkan hadis. Setelah majelis bubar, beliau menangis dan berkata, "Aku khawatir ini adalah bentuk kelalaian yang disengaja.
aku harus memperbanyak istighfar malam ini. Kedua, ia lebih takut terhadap kesombongan daripada terhadap dosa. Kesombongan adalah penyakit yang paling dicintai oleh setan, sebab ia adalah dosa pertamanya. Maka, seorang yang selamat dari tipu dayanya akan terus menjaga hatinya agar tidak merasa lebih baik dari siapapun. Syekh Ahmad Zarruq berkata, "Barang siapa melihat dirinya lebih mulia daripada satu orang pun, maka ia belum mengenal hakikat kehinaan diri." Contoh, dikisahkan bahwa seorang sufi besar melihat seorang pemabuk tergeletak di jalan. Ia menunduk dan berkata dalam hatinya, "Wahai jiwaku, barangkali ia akan bertaubat esok dan menjadi wali, sedangkan engkau masih terlena dalam merasa suci." Ketiga, ia lebih banyak diam dan mengoreksi diri daripada sibuk mengoreksi orang lain. Setan sering masuk lewat lisan, maka orang-orang pilihan Allah justru berhati-hati dalam berkata. Mereka sadar bicara yang benar tetapi tidak pada tempatnya bisa menjadi perangkap ego. Nasihat Syekh Dhunnun Al-Misri, diam adalah tirai bagi hati yang sedang memperbaiki niat. Jangan buka tirai itu sebelum engkau yakin bahwa ucapanmu adalah cahaya, bukan api. Keempat, ia tidak terlalu gembira saat dipuji dan tidak tersinggung saat dicela. Orang seperti ini telah memahami bahwa pujian manusia bisa menjadi jerat dan celaan bisa menjadi obat. Ia menjadikan pandangan Allah sebagai satu-satunya ukuran. Contoh, ketika Imam Hasan Al-Basri dipuji di hadapan umum, beliau menjawab, "Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku daripada mereka, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampuni apa yang tidak mereka ketahui." Menjaga hati dari tipu daya setan. Bagaimana cara agar hati tetap awas dan bersih? Pertama, perbanyak zikir yang hidup, bukan hanya di lisan, tapi yang mengetuk pintu hati. Zikir seperti la ilaha illallah dan astagfirullah harus diresapi, bukan sekedar dihafal. Seperti kata para salik, zikir yang tidak menggerakkan hati hanyalah gema kosong. Kedua, muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Inilah benteng batin yang paling kuat. Jika engkau yakin bahwa Allah sedang melihatmu, maka setan pun akan menjauh, sebab hatimu telah dijaga oleh kehadirannya. Ketiga, khusyuk dalam sholat dan amal. Amal yang dilakukan dengan hati yang hadir lebih mematikan tipu daya setan daripada 1000 bacaan tanpa rasa. Kata Sahl At-Tustari, satu rakaat yang penuh rasa takut lebih berat timbangannya dari 1000 rakaat yang dilakukan karena kebiasaan. Keempat, dekat dengan orang-orang soleh dan ahli zikir. Pergaulan adalah pintu masuk bagi cahaya atau kegelapan. Duduk bersama orang yang hatinya lembut akan menghidupkan jiwamu, sedangkan bersama ahli dunia akan mematikan batinmu secara perlahan. Saudaraku, setan tidak akan pernah berhenti menggoda, tetapi kabar gembiranya, rahmat Allah pun tidak akan pernah memanggil. Kuncinya adalah sadar, bangkit, dan istiqamah. Sekalipun lambat, asal terus menuju Allah, engkau tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai setan, tidak akan bisa berkuasa atas mereka." Surat Al-Hijr ayat 42. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjaga kita dalam keistiqamahan hingga tiba waktu perjumpaan dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.